Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain ba'du. Bapak Dirjen yang kami hormati, Bapak Sekretaris Dirjen, Bapak Direktur Binganis yang kami cintai, Bapak-bapak Ketua PTA, Hakim Tinggi, Ketua PA, dan Hakim PA di seluruh wilayah Republik Indonesia yang kami cintai. Saya akan menjelaskan bagaimana sih sebetulnya konsep Al-Quran dan hadis tentang ahli waris di dalam Islam ini. Apakah dia bilateral atau parental, di mana laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya di dalam mewaris, atau Al-Quran dan hadis ini dia sifatnya adalah patrilineal, kebapaan. Nah, ini perlu dikaji oleh kita semua. Saya akan mulai mengkaji dari Al-Quran ya, Al-Quran. Waris ini di dalam Al-Quran diatur di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Yang lainnya dalam surat Al-Baqarah walaupun ada kaitan, tapi itu adalah masalah wasiat dan lain-lain juga. Dalam surat Yusuf juga ada, walaupun tidak khusus, tapi secara kekeluargaan, hukum keluargaan ada di sana. Di dalam surat An-Nisa ini yang pertama adalah waris ini surat An-Nisa ayat 7. Jadi yang bisa nanti bapak-bapak dan ibu simak bahwa surat An-Nisa ayat 7 itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun. Nah, ini materi ini, ayat ini bisa digambarkan seperti ini. Ini ada orang meninggal dunia, ini ada orang meninggal dunia, ya meninggal dunia. Dia meninggalkan ayah, anak, ibu, anak perempuan. Jadi lirijai nasibu mimma tarakal walidani. Ini laki-laki, rijal. Nasibu mimma tarakal walidani, dia mendapat warisan dari ayah atau ibunya. Ini taruhlah yang meninggal ayah atau ibunya. Terus nisa juga. Jadi lirijali nasibu mimma tarakal walidan, lin nisa juga nasibu mimma tarakal walidan. Nah, kemudian ini kelihatan apa tulisnya? Kelihatan yang mulia, kelihatan. Baik. Nah, kalau orang tua tidak tersebut langsung di dalam ayat itu, artinya di dalam mantuk ayat itu tidak ada. Tetapi secara mafhum, kalau anak ini mendapat warisan dari bapaknya, mafhumnya adalah bapak dan ibu mendapat warisan dari anaknya. Jadi ini dari mafhum, ya mafhum muafaqah atau mafhum aulawi bisa saja.
Ini Rijal, Bapak Rijal. Ibu ini Nisa. Nah, gitu. Jadi lirijali nasibu mimma tarakal walidan, dari bapak dan ibu, linisai nasibu mimma tarakal walidan, dari bapak dan ibu. Begitupun ayah, rijal nasibu mimma tarakal walad. Ibu Nisa nasibu mimma tarakal walad. Itu baru dari sisi walidan. Nah, sekarang akrobun. Akrobun itu adalah keluarga di luar ayah dan anak. Itu akrobun. Jadi ini taruh yang meninggal wanita atau laki-laki. Ini meninggal 1970, 1975, ini 1980. A, B, C, D. Nah, ketika si X ini meninggal dunia 1980, anaknya yang laki-laki meninggal, yang perempuan juga sudah meninggal lebih dulu. Nah, maka si A dan B cucu dari anak laki-laki X ini, atau C dan D cucu dari anak perempuan X ini adalah ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti. Ini ahli waris pengganti dari anak. Dan ini semua PA sudah merapkan seperti ini. Pokoknya tidak ada perbedaan. Cuman perbedaannya nanti apakah anak dari cucu ini juga bisa jadi ahli waris pengganti. Nah, itu pun tergantung kepada apakah penafsirannya mau ekstensif atau penafsiran yang sempit. Kalau misalkan penafsirannya sempit, ya sudah sampai cucu. Kalau tafsirannya memperluas tafsiran, bisa lebih daripada cucu. Nah, kalau di dalam BW, untuk keturunan ke bawah ini tidak ada batasnya, ahli waris pengganti ini. Tapi kalau misalkan yang selain daripada keturunan ke bawah, itu ada batasnya sampai batas ke-6. Jadi tingkatan ke-6. Nanti akan dijelaskan kenapa sampai tingkatan ke-6. Apa reasoningnya? Nanti reasoningnya. Baik ya. Ini batas daripada ahli waris dari anak. Sekarang apakah selain daripada anak ini bisa ada ahli waris penggantinya? Nah, kita mulai ke saudara ya. Ini ada laki-laki atau perempuan meninggal. Pokoknya yang dalam kotak begini ini meninggal karena kalau mati itu kan biasa dimasukkan dalam kotak ya, atau dalam kuburan. Jadi masuklah begini. Habis. Wah, semuanya payah.
Sebelum meningkat ke sini ada terlupakan. Ada terlupakan. Di dalam fikih yang kita tahu bahwa ibnu bintin dan bintu bintin ini adalah dawil arham. Tidak bisa mewaris. Itu di dalam fikih ya. Tapi di dalam Al-Quran ayat 7, ini adalah ahli waris dari sini. Bisa mewaris. Kenapa? Karena lirijali nasibum mimma tarokal akrobun. Karena ini akrobun ke sini. Jadi laki-laki bisa mengambil warisan dari sini. Walin nisai nasibum mimma tarokal akrobun. Bisa dipahami ini? Nggak bisa kontak ini ya, suaranya ya. Sekarang kita ke saudara. A, B, C, D. Ini X, Y. Ini sudah meninggal, ini meninggal. Ini 19, 99, 1989, 1987. Ini bapak ibunya meninggal 1970. Nah, ini adalah yang meninggalkan harta warisan. Jadi pewaris ini. Pewaris. Yang dalam kotak begini pewaris. Nah, pewaris ini meninggal dunia 999. Ayah ibunya 1970 sudah meninggal. Berarti seharusnya yang mewaris adalah saudara dari ini, yaitu X dan Y. Tapi X dan Y juga sudah meninggal dunia lebih dulu daripada ini, daripada P ini. Maka anak dari X, laki-laki maupun perempuan, dan anak dari X, laki-laki maupun perempuan, ini ahli waris pengganti daripada daripada Y dan X. Ahli waris pengganti dari X dan Y. Ini berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 7. Karena apa? Karena A ini rijali nasibu mimma tarokal akrobun. Begitupun C, lirijali nasibu mimma tarokal akrobun. B, lin nisai nasibu mimma tarokal akrobun. D, lin nisai nasibu mimma tarokal akrobun. Ini surat An-Nisa ya, surat An-Nisa. Baik. Apakah nanti ke anak atau cucu daripada saudara ini bisa menjadi ahli waris pengganti? Itu sekali lagi tergantung kepada hakimnya. Dia mau ekstensif atau mau sempit penafsirannya. Kalau dia penafsirannya luas, maka dia bisa mewaris. Kalau dia sempit, maka tidak bisa mewaris. Anak dan cucu sudah, saudara dan anak saudara sudah, sekarang kita ahli waris ke atas ya. Ahli waris ke atas. Ini P yang meninggal. Sudah pasti P ini asalnya punya ayah dan ibu. Jadi taruhlah ini X,
ini Y. Ayah dan ibu ini sudah pasti punya ayah dan ibu lagi. Jadi taruh ini A, B, C, D. Kalau berdasarkan surat An-Nisa ayat 7, maka ini meninggal ya, 1985, ini 1981, ini 1980. Ini sudah meninggal, ini sudah meninggal. Yang ada adalah A, B, C, D. Nenek daripada yang meninggal, kakek dan nenek dari yang meninggal. Kakek dan nenek dari yang meninggal ini bisa kakek dari pihak ayah, bisa kakek dari pihak ibu. Ya. Nah, berdasarkan surat An-Nisa ayat 7, kakek dari pihak ayah ini adalah ar-rijal, rijali nasibu mimma tarokal akrobun. Jadi ini akrobun ke sini, ke cucunya. Jadi kakek dari pihak bapak mendapat warisan dari cucunya, yaitu da akrobun. Begitupun kakek dari pihak nenek, dari pihak ibu. Karena ar-rijal lirrijali nasibu mimma tarokal akrobun. Jadi sama ini kedudukannya dengan ini. Kalau dalam fikih yang sebelah sini itu tidak mewaris karena dawil arham. Tapi dalam An-Nisa 7 ini mewaris. Begitupun nenek. Nenek dari ayah lirnisai nasibu mimma tarokal akrobun. Nenek dari pihak ibu pun lirnisai nasibu mimma tarokal akrobun. Ini sama-sama mewaris ke sini. Atau mewaris dari sini. Jadi nenek dari pihak bapak mewaris dari cucunya, nenek dari pihak ibu juga mewaris dari cucunya. Dua-duanya nenek ini di dalam fikih mendapat warisan karena ini adalah umul ab, ini umul Dua-duanya mendapat warisan. Sama dengan yang dalam surat An-Nisa ayat 7. Nah, ini yang menjadi question mark, yang menjadi pertanyaan fikih, kenapa fikih membedakan antara kakek ini tidak dapat, kakek dari pihak ibu tidak dapat, kakek dari pihak ayah dapat. Tapi kalau nenek dua-duanya dapat. Nah, itu question mark. Sehingga tidak cocok bila diterapkan An-Nisa ayat 7. Nah, terus bagaimana apakah nenek kesininya masih bisa? Sekali lagi ini tergantung kepada hakimnya. Apakah hakimnya hakim yang biasa menafsirkan ekstensif atau biasa pingin yang sempit-sempit? Baik, sudah itu masalah nenek. Kan persoalan waris begitu. Ke bawah, anak dan cucu, ke samping saudara dan keturunannya, ke atas nenek dan nenek moyang ke atasnya. Sekarang satu lagi ahli waris yang diagonal. Istilahnya diagonal. Paman ya. Paman itu ada paman pihak ayah, ini yang meninggal itu ya, yang apa laki-laki maupun wanita sama aja yang meninggal.
Ini sudah meninggal, ini sudah meninggal, ini punya anak, paman di sini. Ini pewaris, ini ayah, ini ibu, ini sudah meninggal, ini sudah meninggal. Nah, ketika ini meninggal, 19 taruhlah. 99, ini 19. 80 sudah meninggal, 1981 meninggal. Ini malah lebih dulu, 1970 meninggal, 1971 meninggal. Nah, ketika ini meninggal, yang tersisa adalah A, B, C, D. Nah, ini berdasarkan An-Nisa ayat 7, berarti yang A ini adalah paman dari sini. Paman dari bapak. Bahasa Arabnya amun. Jadi ini termasuk lirijali nasibu mimma tarokal akrobun dari sini. Jadi ini dapat waris berdasarkan 7 surat An-Nisa. Terus ini bibi dari pihak bapak. Lin nisai nasibu mimma tarokal akrobun. Jadi bibi dari pihak bapak berdasarkan 7 surat An-Nisa dapat waris. Sekarang paman dari pihak ibu. Ini ibu daripada ya si yang meninggal. C, lirijali nasibu mimma tarokal akrobun. Laki-laki mendapat warisan dari akrobun. Begitupun D. D mendapat warisan dari P. Lin nisai nasibu mimma tarokal walidani wal akrobun. Jadi ini bisa juga ke sini. Nah, kalau di dalam fikih yang kita ketahui, ini B, C, D itu tidak mewaris. Tidak mewaris. Karena apa? Karena ini dawil arham. Tetapi berdasarkan surat An-Nisa, ini adalah mewaris. Mewaris. Nah, ini kalau di dalam KHI ini adalah ahli waris pengganti. Kemudian apakah keturunan dari paman dan bibi dari pihak ayah, paman, keturunan paman dan bibi dari pihak ibu ini mewaris sebagai ahli waris pengganti? Ini juga tergantung kepada hakimnya. Apakah dia mau ekstensif penafsirannya atau mau penafsiran sempit? Jadi begitu. Nah, sekarang kita ke KHI. Bagaimana sih konsep KHI? Jadi audiens ada yang bisa membacakan nggak konsep KHI 185? Oh ya, silakan bacakan. Baik, dalam pasal 185 kompilasi hukum Islam, ayat pertama menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Ya. Titik. Ya. Sekarang saya tanya, ahli waris yang dimaksud di dalam pasal 185 ayat 1 ini siapa? 174. Jadi ahli waris itu yang dimaksud adalah pasal 174. Kalau membaca aturan itu, peraturan dihayati. Jangan kita menyimpang dari aturan dulu. Di sini diajarkan bahwa kelompok ahli waris tidak dikatakan ahli waris pengganti. 1, ayah, anak,
saudara, Ya. paman, kakek. Setia. Itu ahli waris, Pak. Iya. Yang kedua, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek. Berarti kalau sudah disebutkan itu ahli waris, bukan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti itu yang tidak disebutkan. Istri, suami, ayah, dan ibu. Itu tidak punya ahli waris penggantinya. Karena apa? Ayah, suami, istri ini begini. Ini misalkan suaminya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, misalkan si istrinya masih hidup, dia tidak perlu diganti karena ini masih hidup. Iya. Jelas kan? Atau misalkan sekarang kebalikannya. Ini istrinya meninggal dunia. Suaminya masih hidup. Berarti tidak perlu ahli waris pengganti. Jelas? Jelas, Pak, jelas. Jelas. Sekarang kebalikannya. Si B meninggal dunia, suaminya. Istrinya meninggal lebih dulu. Ini 1980. Ini 1985. Ini kalau di sini ini anak. Bukan ahli waris pengganti karena disebutkan dalam 174. Tapi kalau misalkan si B ini dulu nikahnya dengan si A, itu dengan janda, karena dia senangnya janda, nggak mau perawan, maka ini meninggal dunia 1980. Ketika si B meninggal dunia, ayah dan ibu ini ketika ini meninggal dunia 1985, ini 1981 sudah meninggal, ini 1982 sudah meninggal. Ketika ini meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah kakek, nenek. Dari pihak ayah, dari pihak ibu kakeknya, dan neneknya. Ini adalah ahli waris langsung. Karena disebutkan di dalam 174. Bukan ahli waris pengganti. Sebaiknya seperti apa yang diungkapkan dalam teori Hazairin tentang ahli waris pengganti, Pak. Sehingga kakek dan nenek dari pihak ayah mendapat bagian dari bagian ayah. Kakek dan nenek dari pihak ibu mendapat bagian dari pihak ibu, Pak. Di skema yang tadi, Pak. Ya, sudah saya paham. Jadi Bapak itu yang dari sumber ini menjelaskan ahli waris pengganti teorinya Hazairin. Saya menjelaskan ahli waris pengganti teorinya KHI. Beda, Pak. Beda Hazairin dengan KHI. Kalau KHI, nenek, kakek itu dan paman sudah dikelompokkan sebagai ahli waris langsung. Nah, jadi yang ada ahli waris pengganti itu adalah anak laki-laki. Kembali lagi kita ke sini. Jadi ini si pewaris, ini anak, maka ini adalah ahli waris pengganti. Kalau ini anak perempuan, ini juga sudah meninggal dunia. Ini adalah ahli waris pengganti. Jadi A, B, C, D. Ahli waris pengganti.
Jadi anak itu ya, dari anak ada ahli waris pengganti, baik perempuan maupun laki-laki. Sekarang dari saudara. Ini masih gambar yang anak, sama ya. Ini yang saudara. Nah, saudara dari saudara. Di sini dalam 174 saudara itu ada saudara perempuan, ada saudara laki-laki. 174. Saudara perempuan, anak dari saudara perempuan adalah ahli waris pengganti dari ibunya. Anak dari saudara laki-laki pengganti dari bapaknya ini. Mewaris dari P. Ini yang saudara. Sekarang dari kakek. Ini kakek. P meninggal dunia, ayah dan ibunya sudah meninggal. Sekarang kakek dan neneknya pun sudah meninggal dunia. Ini meninggal dunia, ini meninggal dunia, meninggal dunia, meninggal dunia. Yang ada adalah buyutnya. Maka buyutnya ini adalah ahli waris pengganti dari kakek ini. Karena buyut ini tidak disebutkan dalam 174 KHI. Jadi kakek tidak disebut buyut tidak disebutkan dalam KHI. Sudah Bapak Ibu? Halo? Oh ya, baik. 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 Nah, sekarang kita berlanjut kepada paman. Paman itu bukan ahli waris pengganti, tetapi ahli waris langsung. Berarti ahli waris itu ada dari paman. Sini. Ini paman. Ini paman dari pihak bapak, paman dari pihak ibu. Sini. Anak dari paman ini dari pihak ibu, anak dari paman pihak bapak ini ahli waris pengganti. Pamannya sendiri bukan ahli waris pengganti, karena ahli waris yang disebutkan dalam 174. Jadi ahli waris pengganti itu adalah ahli waris yang tidak disebutkan dalam 174. Nah. Di sini timbul pertanyaan, bibi. Bibi ini tidak disebutkan dalam 174, berarti dia ahli waris pengganti. Bibi ini dari kakek. Dari kakek. Atau dari nenek. Jadi bibi ahli waris pengganti. Begitupun anak dari bibi. Dan seterusnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung pada pertanyaan. Ya, silakan. Tadi yang mulia menyampaikan tentang ahli waris pengganti. Kalau kemudian background dari hakim itu misalnya berpikiran tafsiran extension, maka tidak dibatasi kan. Yang saya tanyakan, bagaimana sebenarnya aliran yang dipegang Mahkamah Agung? Apakah cukup anak cucu dari anak itu, atau memang sampai cucunya, anaknya cucu? Jangan sampai kita di PA ini berpikir extension, tapi kemudian Mahkamah Agung berpikirnya juga. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, jurisprudensi Mahkamah Agung itu hanya membatasi sampai cucu. Saudara pun hanya sampai anak saudara. Jadi tidak ada ke bawah. Tetapi tidak menutup kemungkinan PA memutus untuk demi keadilan diputus. Sampai ke tingkat berapa? Tidak menutup kemungkinan karena hakim bebas. Nanti hakim agung itu pun akan
mempertimbangkan apakah betul ini keadilan itu belum terpenuhi kalau tidak dilanjutkan atau diperluas penafsirannya. Kalau memang memenuhi rasa keadilan, suatu saat hasil pleno Mahkamah Agung itu yang biasa setahun sekali dibuat, yang nanti diedarkan berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, itu akan ada perubahan. Karena sudah ada putusan-putusan yang belum terakomodir. Gitu. Yang penting memenuhi rasa keadilannya. Contoh ya, ini Pak Ketua Sumber nih, Pak Jumari nih. Contoh ya. Ini meninggal dunia. Ini punya saudara di sini. Ini punya anak. Ini punya cucu. Ini punya buyut. Ini punya saudara. Ini meninggal dunia, ini meninggal dunia. Ini 1999. 1981, 1979. Ini pewarisnya di sini. Menurut hati nurani hakim, kalau ini dibatasi ahli waris pengganti sampai cucu, sampai sini, ini tidak bisa. Adilkah saudara mendapat warisan, sementara keturunan ini tidak dapat warisan? Nah, ini adalah rasa keadilan, Pak. Dan hakim itu harus menegakkan keadilan. Bukan teks hukum yang ada di dalam KHI, atau teks dalam undang-undang, atau teks hasil pleno. Tapi keadilan. Jelas Pak Ketua, Pak Jum? Ya. Baik, kami rasa sudah cukup untuk pertanyaan ini. Kami lanjutkan ke PA Majalengka. PA Majalengka silakan bertanya tentang berkaitan dengan ahli waris pengganti. Silakan. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaannya berkaitan dengan apa yang tadi sampaikan tadi mengenai batasan al-aqrabun pada surat An-Nisa ayat 7, mohon penjelasan batasannya. Baik. Nanti Bapak bisa baca ya di dalam tafsir siapa nih Jamil Ahkam ini? Karangan Imam apa Jamil Ahkam? Ya. Di sana dijelaskan ada suatu peristiwa. Saya sebetulnya sudah menulis, tapi tidak di komputer. Nah ini. Jadi ada suatu peristiwa datang kepada Rasulullah. Seorang meninggal dunia ini. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan saudara, diberikan kepada siapakah harta warisan saya? Kata Rasulullah,
kepada akrobunmu yang miskin. Nah, yang meninggal ini adalah Abu Thalhah. Abu Thalhah ya. Nah, akrobun Abu Thalhah itu adalah ada dua, Hasan dengan Ubay. Hasan ini sangat jauh sekali hubungan kekerabatannya. Dari Abu Thalhah, dia punya bapak Sahal, punya kakek Aswad, punya kakek dari kakek Haram, punya kakeknya lagi Amru, punya kakek lagi Zaid, punya kakek lagi Adi, punya kakek lagi Amru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tingkat. Bertemulah Ubay di ketujuh tingkat ini. Karena Ubay punya bapak Ka'ab, punya kakek Qais, punya kakek lagi Ubay, punya kakek lagi Zaid, punya kakek lagi Muawiyah, punya kakek Amru. Jadi bersatunya Zaid, Abu Thalhah dengan Ubay itu pada Amru di kakek ketujuh. Jadi ahli waris pengganti kakek ketujuh. Termasuk Hasan juga diberi. Hasan ini bertemu pada kakek ketiga. Abu Thalhah punya bapak Sahal, Sahal punya kakek Aswad punya kakek dari Haram. Jadi Abu Thalhah punya kakek keangkatan ketiga yaitu Haram namanya. Nah, Hasan itu akrobun dari Haram ini melalui Thabit dan Mundir. Jadi begitu jauhnya tapi diberikan warisan ke sana. Tidak diberikan kepada negara. Kalau dalam fikih, ketika ahli waris tidak ada, yang disebutkan di dalam fikih, yang ada 15 itu, maka diberikan kepada Dawil Arham atau kepada negara. Ini tidak, cari yang lebih jauh lagi. Sampai derajat ke-7. Baik, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Masih ada pertanyaan? Apakah boleh kita lanjutkan? Pertanyaan dari PA Merdu. MS Merdu, silakan bertanya terkait apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia. Silakan dari PA Merdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami meninggal. Pada saat dia meninggal, istrinya sudah meninggal lebih dulu. Pada saat dia menikah sama istrinya itu merupakan janda yang sudah punya anak dengan suami sebelumnya. Yang tadi sudah Yang Mulia jelaskan, kan kita akan bertanya itu apakah anak dari janda itu menjadi ahli waris pengganti terhadap ibunya atau bukan. Ketika B ini meninggal dunia tahun 85, istrinya itu 1980 meninggal dunia. Apakah B ketika meninggal dunia itu punya istri tidak? Tidak. Tidak punya istri kan? Ya, tidak. Iya tidak. Apalagi ahli waris penggantinya. Kan sudah tidak ada istri lagi. Tapi di pasal 174 ini duda dan janda itu berarti kan termasuk ahli waris langsung. Kenapa? Duda atau janda itu kan termasuk ahli waris langsung di pasal 174 KHI. Iya, ahli waris langsung di dalam 174. Ya. Apa ketika istri kan? Ya. Istri. Apakah ketika B meninggal ini, apakah si istri itu masih berstatus istri atau tidak? Tidak. Karena tidak kan? Lebih dulu Yang Mulia. Statusnya bukan istri kan? Bukan. Ya kalau orangnya sudah tidak ada, tapi statusnya aja. Statusnya bukan istri. Bukan, udah putus. Ya bukan, kalau bukan ya tidak ada ahli waris penggantinya dari yang bukan. Masa ada yang dari bukan? Dari yang tidak ada itu tidak ada. Tidak mungkin dari tidak ada. Baik, yang kasih. Ada itu selalu daripada yang ada. Ya. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Yang jelas begini. Ahli waris langsung itu adalah ahli waris yang disebutkan dalam 174. Itu ahli waris langsung. Yang tidak disebutkan berarti ahli waris pengganti. Itu aja. Itu konsep KHI.
Kalau hazairin lain. Gitu. Ahli waris langsung itu adalah yang tidak terhalang oleh ahli waris yang lainnya. Maka dia jadi ahli waris pengganti, seperti nenek dan lain sebagainya. Tapi kalau ayah langsung dengan anaknya, anak langsung dari bapaknya, saudara langsung dari saudaranya. Jelas, Pak? Terkait dengan penentuan bagiannya, terkait dengan penentuan bagiannya yang mulia, kalau kakek dan nenek itu dalam KHI tidak disebutkan. Bagian dari kakek dan nenek di dalam KHI tidak disebutkan. Nah, karena tidak disebutkan itu adalah wilayah ijtihad hakim. Supaya ngerti bawaan itu gimana. Iya, anak tiri. Halo Bapak, lihat ya di gambar. Ya. A, laki-laki kawin dengan B. Ya. Ketika janda. Kenapa ketika janda? Karena janda ini membawa anak. D. Ya. D. Nah, A dan B ini ketika kawin punya anak C. Ya. B meninggal dunia kan? Maksud Bapak begitu? Ya. Ini wanita ini meninggal dunia kan? Ya. Iya, ini D, ini anak dia, Pak. Anak dia langsung, C juga anak dia langsung. Anak dia langsung berarti itu. Ya sekali-sekali belajar kawin dengan janda apa yang punya anak gitu. Supaya paham Bapak. Oh, berarti anak A itu langsung. Ya. Ini anak Pak dari sini juga anak dari sini. Beda ayah. Beda ayah. Tapi anak-anak langsung. Ya jangan satu istrinya Pak. Sekarang yang saya tanya, yang meninggal itu siapa Pak? Yang meninggal itu pamannya. Paman, ya. Paman. Stop dulu paman ya. Ya. Nah, paman terus. Paman itu punya saudara tiga. Hah? Punya saudara tiga. Punya saudara tiga, laki-laki perempuan. Sama aja Pak. Laki-laki perempuan. Oh, ya. Kalau saya bikin laki-laki dengan perempuan ya, supaya imbang. Ya, ada hidup. Yes, ada hidup. Ini kan maksudnya Bapak itu paman dari sini kan? Ya. Ini A punya paman kan? Ya. Ini bapaknya ini? Ya. Nah, ini berarti saudara dari bapaknya? Ya. Yang Bapak terangkan tadi dua-duanya meninggal. Ini meninggal dunia kan? Ya Bapak tadi terangkan meninggal dua-duanya. Sekarang ada yang hidup. Yang Bapak tanyakan yang ini kan? Ini meninggal? Ya, oke Pak. Lalu masih punya bibi sini? Meninggal juga. Meninggal juga. Seperti yang Bapak tadi terangkan. Ada yang hidup salah seorang di antaranya. Kenapa? Ada yang hidup salah seorang di antaranya. Katanya dua-duanya mati. Enggak, di gambar sebelah lagi Pak. Ada yang hidup salah seorang. Apakah ahli waris pengganti tadi ini bersama dengan tambah satu lagi Pak? Oh, di sini ada lagi satu. Nah, itu yang hidup. Yes. Masihkah bisa itu kemenakan itu mewarisi, ya Pak? Baik. Ada saudaranya yang meninggal, saudaranya hidup. Ya. Yes, oke. Ya, that's okay. That's right. Dua pertanyaan Pak ini. Ya. Yes. Yang pertama, ini P meninggal. Punya saudara ini A, masih hidup. Punya saudara C sudah meninggal. B sudah meninggal. Sudah punya C sudah meninggal. Ya. Gitu kan Pak? Ya. Ya. Berarti ahli warisnya adalah ini. Adalah A. Ya. Karena yang mewaris adalah saudara. Ya. Kalau ini adalah anak dari saudara, bukan cucu Pak. Ya, iya. Anak dari saudara. Jadi P meninggal, punya saudara, dan anak saudara. Ini adalah ahli waris pengganti dari B. That's right. Selanjutnya ayat 8186,
Itu akan ada pembagiannya. S85 ya, 85 2 ayat 2. Ayat 2. Ada apa pembagiannya? Kita belum ke sana. Yang Mulia Dr. Edi Riyadi menjelaskan konsep ahli waris pengganti dengan mendasarkan kepada An-Nisa ayat 7. Yang sebelumnya kita selalu ketika bicara pasal 1 dengan 185 ya. Ya Pak. Maksudnya begini, biasanya kita kalau sudah diskusi tentang ahli waris pengganti pasal 185 itu orientasinya biasanya ke Hazairin. Karena Pak Hazairin menggunakan konsep likullin ja'alna mawali. Ketika Pak Yang Mulia Bapak Habibur Rahman dalam penelitian disertasinya, beliau malahan mengusulkan pasal 185 itu dihapus, kemudian dimunculkan pasal 208A. Artinya ahli waris pengganti itu dimunculkan sebagai wasiat wajibah begitu. Nah, tadi Bapak Yang Mulia menjelaskan mendasarkan kepada An-Nisa ayat 7. An-Nisa ayat 7 itu kan ayat umum, Pak. Lirijal nasib, kemudian linisa nasib. Ar-rijalnya umum, an-nisanya juga umum. Bagaimana kalau seandainya di antara kebanyakan kita itu memahami ayat-ayat umum ini nanti dijelaskan di dalam ayat khususnya, ayat 11, ayat 12, ayat 176 begitu. Jadi siapa itu ar-rijal? Ada az-zakar, laki-laki, anak laki-laki. Kemudian nisa, ada situ juga al-ikhwah, saudara. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mendasarkan kepada ayat 8, Pak? Wa iza hadaral qisma ulul qurba itu kan ada perintah Allah farzuquhum. Kalau seandainya kita memberikan ahli waris pengganti itu hak dengan mendasarkan kepada ayat 8, kira-kira cocok nggak? Karena memang di pasal 185 kan juga dibatasi, Pak. Pertama menggunakan kata dapat, yang kedua menggunakan kata-kata tidak boleh melebihi bagian yang setingkat. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Ini ketika kita memahami Al-Quran, kita harus betul jeli. Kata Bapak, masukkan saja bahwa itu adalah keakrobun. Berarti dia farzukuhum minhu. Beri dari harta waris itu sedikit. Gitu. Idza hadara kismata. Jelas dulu tuh Pak. Idza hadara kismata. Ketika pembagian waris. Ada ahli warisnya Pak? Saya tanya, idza hadarul kismata, ada ahli warisnya enggak? Ketika membagi warisan, ada ahli warisnya? Ya bisa ada Pak, bisa juga tidak. Oh, kalau tidak ya tidak bisa dibagi Pak. Itu kan bukan hanya ini Pak, di situ disebutkan semua, ada ulul kurba juga, ada waliyatama, ada wal masakin juga di situ Pak. Oh ya, saya gambarkan kalau begitu. Ini P meninggal. A, B, C, D. Idza hadara kismata, ketika pembagian waris P kepada A dan B, C, ada akrobun, ada ulul kurba, D ulul kurba, farzukuhum, bagilah sedikit. Jadi ketika pembagian ahli waris itu ada ahli warisnya. Tidak mungkin ada pembagian ahli waris tidak ada ahli warisnya. Nah inilah pemahaman ayat Al-Quran itu jangan. Karena ayat Al-Quran itu kadang-kadang dia simple, tidak detail. Kitalah yang memahami ayat itu. Gitu. Yang memahami. Ketika ada pembagian waris, maka sudah pasti ada ahli warisnya. Ulul kurba dan yatama itu orang luar, di luar ahli waris. Yang harus dikasih. Gitu maksudnya. Jadi kalau ketika misalkan dia tidak ada anak, ada D, atau ada cucu dari anak-anak dari D, misalkan di sini F, maka ini bukan, ini sebagai ahli waris. Bukan ulul kurba yang harus farzukuhu minhu. Gitu. Nah, maksud saya Pak, ini alternatif lain ya. Ketika Pak Azairin menggunakan likullin ja'alna mawali, kemudian tadi Bapak menggunakan ayat umum ya, lirijali nasib.
apakah memungkinkan ayat 8 ini juga kita maknai ulul qurbanya itu adalah zawil arhamnya? Zawil arhamnya? Iya, kita tafsirkan ulul qurbanya itu adalah ulul qurba yang al-arham gitu. Bukan, Hazairin tidak menganut ulul arham. Yang ada adalah ulul qurba dan yang akrobun dengan ahli waris langsung. Jadi tidak ada zawil arham. Makanya ketika ini meninggal dunia, ini adalah saudara yang tidak kebagian karena habis oleh anaknya, maka dari bagian waris ini berilah ini farzuquhu minhu. Tetapi ketika misalkan ini tidak ada, yang ada adalah ini atau ini, maka ini bukan ulul kurba lagi, tetapi dia ahli waris, menjadi akrobun yang mewaris. Tapi kalau misalkan di sini ada paman atau bibi, ini mewaris, ini tidak mewaris, maka ini ulul kurba, begitu. Tapi ketika ini tidak ada, yang ada hanya ini adalah ahli waris, bukan ulul kurba lagi, begitu. Jadi ulul kurba yang maksud dalam ayat 8 adalah yang hubungan kerabat. Ketika ada pembagian waris seseorang, dia itu tidak kebagian karena sudah mahjub. Begitu Pak maksudnya Pak? Iya Pak. Ya nanti direnungkan lagi Pak. Terima kasih Mulia. Ya baik. Mengenai kalau menurut BW itu ahli waris pengganti itu tidak ada batasnya. Kemudian kalau menurut fikih batasannya itu sampai 6. Dan yang mau saya tanyakan dan belum Bapak jelaskan yaitu yang ke-6-nya itu siapa saja dan apa alasannya Pak? Itu saja yang saya pertanyakan. Terima kasih Yang Mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di sini ada perbandingan ya, undang-undang perkawinan dengan BW. Kalau undang-undang perkawinan itu kan 19 tahun ya, mulai boleh kawin. BW 21 tahun, mulai boleh kawin. Gitu. Nah, ini ayah ini pada tahun 1960 lahirnya. Punyalah anak. Dalam usia 19 tahun, dia anaknya ini menikah. Lalu punya cucu, usia 19 tahun, cucu ini menikah. Lalu cicit ini usia 19 tahun menikah. Punya anak, yaitu anak cicit usia 19 tahun menikah. Punyalah cucu dari cicit usia 19 tahun menikah. Adalah cicit dari cicit. Ini adalah garis ke-6, tingkatan ke-6 dari garis lurus ya, bukan garis menyamping. Nah, kalau dihitung seperti begitu, maka pada usia 1114 tahun si ayah ini meninggal. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah meninggal dunia semuanya. Yang ada adalah cicit dari cicit. Maka dia mendapat waris. Gitu, dari ayahnya itu tuh. Ya dari ayah. Sebetulnya bukan ayah, apa ya? Sudah buyut ke sana. Usia 114. Kalau dalam BW 126, mungkinkah itu? Ya tidak mungkin. Kalau kita ambil dia usia 76 tahun, orang barat itu 84 tahun rata-ratanya, kita 76 rata-ratanya, maka dia hanya pada tingkat keempat, anak dari cicit. Tidak mungkin lebih dari itu. Nah, oleh karena itu tingkatan keempat inilah yang memungkinkan. Kalau di barat
tingkatan keempat ini yang memungkinkan. Karena usianya 84, maka yang kelima memungkinkan.